Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat waktu luang, nikmat umur sampai saat ini, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dan juga masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi dan juga duduk di majelis-majelis ilmu. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama mentadaburi dan juga meresapi kisah seorang pahlawan Islam yang sangat menginspirasi dan sangat-sangat heroik. Apalagi di kalangan kaum muda atau para pemuda generasi milenial. Siapakah dia? Pasti pemirsa di rumah sudah tahu dan sudah mengenal beliau. Beliau adalah Sultan Muhammad II atau yang bergelar Sultan Muhammad Al-Fatih, sang pembebas kota Konstantinopel yang di umurnya yang masih sangat-sangat belia, masih muda, berumur 21 tahun. Beliau sudah bisa mewujudkan bisyarah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan atau akan jatuh ke tangan umat muslim. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang berada di bawah komandonya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, usianya masih sangat-sangat muda sekali, Beliau sudah dapat memaksimalkan usia mudanya dengan baik, karena masa muda atau golden age ini adalah masa di mana kita masih produktif, kemudian masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik. Kemudian masih diberikan ingatan yang tajam, Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa memaksimalkan pos keahlian kita masing-masing ini untuk kemaslahatan umat Islam dan juga umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 54, bahwa dikatakan seorang pemuda itu adalah satu kekuatan di antara dua kelemahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita pertama kali, dalam keadaan lemah, ketika kita masih berada di usia bayi atau balita. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, ketika kita berada di masa muda, menjadi seorang pemuda. Nah, setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelemahan kembali. Ketika usia kita sudah lanjut, sudah bertambah dan rambutnya sudah berubah, seperti itu. Nah, maka bercermin dari kisah Sultan Muhammad Al-Fatih ini, seorang pemuda yang sangat mendunia, ada banyak sekali keteladanan yang bisa kita pelajari dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi kaum-kaum pemuda. Perhatikan ini kaum pemuda. Yang pertama, di usia beliau yang masih belia, masih muda, beliau ini memiliki semangat yang luar biasa dalam bertolabul ilmi. Sehingga di usia yang masih muda beliau tuh sudah dapat hafal Al-Qur'an. Nah, kemudian beliau juga mampu menguasai berbagai macam bahasa ketika beliau masih muda, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, beliau itu tidak pernah meninggalkan ibadahnya.
Nah, ini menjadi perhatian ya bagi kaum muda ya. Tidak pernah meninggalkan sholat fardunya. Nah, kemudian tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah sunnahnya, sholat sunnahnya, kemudian puasa Ramadan, puasa sunnah. Nah, itu tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Jadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih semangat lagi untuk beribadah. Nah, apalagi di momen Ramadan seperti ini ya, pemirsa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan pahala yang sangat luar biasa. Nah, bisa kita maksimalkan, bisa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk beramal soleh. Seperti itu. Nah, kemudian beliau ini suka dengan hal-hal yang baru atau menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Nah, berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Rum tadi ya, ayat 54 ya, bahwa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi seorang pemuda. Nah, maka kita bisa memaksimalkan usia itu untuk memberikan inovasi ya, memberikan pembaharuan bagi dunia, bagi kemaslahatan umat, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya beliau itu suka sekali ya mentadaburi dan juga belajar sejarah tokoh-tokoh Islam hebat di zaman dahulu. Tujuannya untuk apa? Ya, supaya beliau bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil keteladanan, bisa mengambil ibrah dari cerita-cerita tokoh Islam. Nah, kemudian dia improvisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan adanya sejarah itu bukan hanya untuk dikenang ya, tetapi untuk kita tadaburi, untuk kita pelajari dan kita ambil pelajarannya, kita ambil inspirasinya dan kita jadikan sebagai teladan, seperti itu. Nah, kemudian beliau ini adalah sosok yang pantang menyerah ya, semangatnya luar biasa, pantang menyerah, berani mengambil resiko untuk mewujudkan tujuan atau bisa disebut sebagai cita-cita kita. Nah, beliau ini memiliki semangat luar biasa ketika ingin mewujudkan mewujudkan bisyarah dari Rasulullah SAW, yaitu menaklukkan atau membebaskan kota Konstantinopel. Nah, dan yang terakhir adalah beliau ini adalah sosok pemimpin ya yang adil. Nah, jadi di sini tidak membeda-bedakan ya antara umat muslim dan juga umat non-muslim. Ya, jadi sama kedudukannya ya antara kedua umat itu. Ya, toleransinya beliau ini sangat luar biasa. Buktinya apa? Nah, ketika pembebasan kota Konstantinopel ya, ketika itu Masjid Hagia Sophia ya dulunya adalah sebuah gereja. Nah, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ini berhasil membebaskan kota Konstantinopel ya, para penduduk kota-kota Konstantin ini yang notabene memang beragama non-muslim itu sedang berlindung ya di dalam Hagia Sophia. Nah, ketika beliau masuk ke situ, banyak sekali perempuan dan anak-anak yang notabene non-muslim ya, tetapi beliau tidak melakukan hal-hal yang buruk atau dilarang oleh agama, yaitu seperti pembantaian dan sebagainya, tidak ya. Jadi beliau itu tetap mempersilahkan mereka ya, para non muslim ini, untuk tetap beribadah dan memeluk agama mereka ya. Jadi tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam ya. Kalau misalkan ada dari mereka yang ingin memeluk agama Islam, silahkan ya, tangannya terbuka lebar untuk menerima. Nah, kemudian jika ada yang tidak ingin ya memeluk agama Islam, itu tidak menjadi masalah. Toleransinya sangat luar biasa, seperti itu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah keteladanan Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya, dapat kita ambil pesan moral ya, kemudian inspirasi ya, bahwa generasi emas atau generasi terbaik itu tidak serta-merta tercipta ya, atau tidak serta-merta lahir dengan sendirinya.
ya. Jadi mereka itu lahir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu lahir dan memiliki sentuhan-sentuhan iman yang kuat dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surat Al-Imran ayat 110 ya, bahwa umat muslim adalah umat yang terbaik yang diciptakan di antara manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari surat ini ya, dari ayat ini kita dapat mengambil pembelajaran kembali bahwa kita ini disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Nah, semoga kita semua adalah tergolong ya dan dapat mencapai predikat sebagai umat yang terbaik sesuai dengan yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran. Khususnya bagi para generasi muda atau generasi golden age ya. Maksimalkan apapun yang kalian miliki ya. Inovasi kalian, kemudian maksimalkan usia muda kalian, maksimalkan keahlian kalian di bidang apapun itu untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan sumbangan yang terbaik ya kan ya, untuk umat Islam, untuk bangsa dan juga untuk negara kita. Nah, tetap semangat ya. Meskipun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, tetapi tidak menyurutkan semangat kita bersama untuk tetap bertolabul ilmi ya, karena bertolabul ilmi itu adalah wajib bagi kita semua. Kemudian setelah kita bertolabul ilmi, nah kita menyampaikan ilmu yang kita dapatkan itu kepada saudara-saudara kita ya, kita berbagi ilmu kepada saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita miliki dapat bermanfaat tidak hanya bagi kita sendiri tapi juga bagi orang lain ya. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan kepada pemirsa semuanya. Semoga dari kisah tadi dapat menjadi renungan bagi kita bersama ya, untuk menjadi generasi emas ya, menjadi generasi dari umat yang terbaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.